الحمد لله الذي يسر الله لنا أن نلتقي في هذه الساعة. نسأل الله أن يجعل فيها السعادة الأبدية لنا جميعا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan setiap waktu setiap saat kepada junjungan kita Nabi besar wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Wahai para hadirin, hadirat, laki ataupun perempuan, kecil ataupun tua, beliau mengucapkan daripada penghormatan tahiyatul Islam yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga mengatakan mensyukuri, menikmati daripada pertemuan yang istimewa ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini kita minta kepada Allah menjadikan kita menjadi orang-orang insyaallah beruntung, bahagia, selamat dunia akhirat. Wa masyaallah la quwwata illa billah, antum fi khair kabir. Dan Masya Allah la quwwata illa billah, kita semuanya dalam keadaan yang besar, dalam keadaan kebaikan yang banyak. وهذه المجالس تتنزل على السكينة والرحمة. Dan ini merupakan majlis yang insya Allah turun di dalamnya daripada rahmat dan ketenangan. أفضل من كثير من العبادات. Bahkan lebih baik, lebih mulia, lebih unggul daripada banyaknya kita melaksanakan ibadah secara individu. وأرى كثير أطفال موجودون. Dan beliau melihat banyaknya anak-anak kecil yang hadir. الله يجعلهم من الصالحين. Mudah-mudahan Allah menjadikan semuanya anak-anak yang soleh. وينبتهم نباتا حسنا. Dan mudah-mudahan tumbuh dalam pertumbuhan yang baik. ويبارك في الصغار والكبار. Dan mudah-mudahan mendapatkan semua keberkahan baik yang kecil ataupun yang tua. والنساء والرجال. Baik yang perempuan ataupun yang laki. ويجعلنا جميعا مباركين. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan banyak keberkahan dari Allah. Rasulullah kana yuhibbu as-sighar. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW itu senang suka sama anak-anak kecil. ويلاطفهم. Dan senantiasa berlembut kepada mereka. ويفرح بهم. Dan membuat mereka senang. ويقال الصبي نصف ولي. Dan sampai dikatakan anak kecil itu setengah daripada kewalian. فأنت لازم تحب الصبي ولو لم يكن ابنك. Maka kita wajib mencintai anak-anak kecil walaupun bukan anak kita. إنما الطفل على الأرض ملك. Ketahuilah sesungguhnya anak kecil itu di atas muka bumi bagaikan malaikat. Rahmatullahi idza alimtahu. Ketahuilah mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu ra'an yarhamuhu. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang merahmati mereka anak-anak kecil. Atfatan minka ala lu'batihi. Dan ketahuilah kasih sayang kita tatkala mereka mau bermain dengan kita. Tukhrijul makhzuna min kurbatihi. Dan akan mengeluarkan kita daripada kekelauan, daripada kerusakan tatkala kita berlembut dengan mereka. Wa hadithun sa'at adh-dhiqi ma'ah. Dan sesaat tatkala kita galau bersama mereka. Tamla'ul 'aisha rakha'an wa sa'ah. Yang tatkala kita mau bersenda gurau dengan mereka sedikit-sedikit deg-deg kata beliau itu tadi, itu akan memenuhi daripada hidup kita penuh kasih sayang dan penuh bahagia. Adh-dhahik ma'at tifl. Bersenda gurau bersama anak-anak kecil yudhibil humum. Akan menghilangkan galau. La'anna at-tifl yadhhak. Tatkala anak kecil tertawa min qalbin safi. Hatinya bersih. Wa dhahikna dhahika at-tiflaini ma'a. Maka tatkala kita tertawa bersama, maka kita seperti anak kecil bersama mereka berdua. Al-kabir yadhhak. Anak-anak besar, orang-orang besar bisa tertawa. Yumkin fil qalb marad. Tapi ada mungkin di hatinya sakit. Dhahka as-safra. Mungkin tipuan saja di mulutnya atau di wajahnya. Yaitu senyuman palsu. At-tiflu. Adapun anak kecil yadhhak bi safa. Mereka tertawa senyum penuh dengan ketulusan. Min qalbin salim. Dari hati yang lembut, dari hati yang bersih. Tertawanya penuh dengan kesenyuman yang lembut bersih dari hati. Nah. Kita semuanya punya anak-anak, kita paham tentang anak kecil. كذلك قال العلماء نتعلم من الأطفال كما أن نعلمهم يجب أن نتعلم منهم. Sebagaimana kita juga mengajari mereka, kita juga yang dewasa yang besar ini wajib juga belajar dari anak-anak kecil. 5 طبائع عند الأطفال. Yaitu 5 tabi'ah daripada anak-anak kecil. إذا تعلمناها. Kalau kita mempelajarinya, حلينا كل مشكلة.
maka segala masalah akan beres. وصلحت علاقتنا بربنا Bahkan kita akan mencapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. وبالمجتمع جميع. Bahkan daripada keunggulan yang sangat luar biasa. ومن تشبه بالأطفال في 5 خصال Dan siapa yang menyerupai anak kecil dalam 5 perkara tabiah ini, صار من كبار الأولياء. maka dia bisa menjadi aulianya Allah Subhanahu wa taala yang besar. وهي غرائز عندهم غريزة. Yang mana hal tersebut merupakan daripada sifat tabiah daripada anak kecil. طبيعة عند الطفل. Yaitu anak yang memang sudah semuanya memiliki hal tersebut. تعلمها أنت منه Maka tatkala kita mempelajari dari mereka, ترتاح. maka kita akan bisa merasakan santai. لازم تتعلم من الطفل. Maka wajib bagi kita mempelajarinya dari anak-anak kecil itu. الأولى Yaitu yang pertama, ما عندهم قلق ما يقلقوا على الرزق. yang pertama anak kecil tidak punya keraguan tentang masalah rizki. ما يقول كم الفلوس عند أبوي Tidak ada anak kecil ngomong berapa sisa duitnya abahku ya. بكرة ما في معنا رز. Besok nggak ada nasi beras kata beliau. بكرة ما في غاز. Besok nggak ada gas. بكرة ما في روتي. Besok nggak ada roti. مرتب كمل. Besok nggak sempurna semua daripada bayarannya. ما يفكر هكذا. Nggak ada anak kecil berpikiran seperti itu. متوكل على الله. Mereka tawakal sepenuhnya kepada Allah. لازم الاهتمام والأسباب. Wajib bagi kita untuk perhatian kepada sebab musabab. لابد بس نثق أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Wajib, tapi kita wajib juga yakin bahwa sesungguhnya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. وما من دابة في الأرض Tidaklah satu pun daripada apa yang melata di atas muka bumi, إلا على الله رزقها. melainkan Allah yang menjamin rezekinya. فالكبير Maka yang besar يشك itu meragukan rezeki, زعلان bahkan jengkel, ما في فلوس nggak punya fulus, ما في البيت ما في طعام في البيت. nggak punya makanan di rumah. الله أمرك تقوم بالأسباب. Allah memerintahkan kita untuk mengambil sebab musabab. والذي يقول ما في رزق يشك في الرازق. Siapa yang mengatakan nggak ada rizki berarti dia meragukan yang memberi rizki. الشك في الرزق شك في الرازق. Yang meragukan masalah rizki berarti meragukan sang pemberi rizki. نأخذ من الأطفال الطمأنينة. Yaitu kita wajib mengambil pelajaran dari anak-anak kecil bagaimana mereka tenang bab masalah rizki. قال الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala menyatakan, وفي السماء رزقكم وما توعدون. sesungguhnya ada di langitnya Allah tentang rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan olehnya. فورب السماء والأرض Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Itulah kebenaran yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mengucapkannya. من فين كلامك يأتي؟ Ayo kita mengambil daripada ibrohnya. ما أدري من فين يأتي. Maka kita nggak paham bagaimana kita mengambilnya. رزقك سيأتي من حيث لا تدري. Kita pasti akan mendapatkan rizki walaupun kita nggak tahu jalannya. سمعها الأعرابي Terdengar oleh salah satu Arabi, قال الله المستعان هم يصدقوا الله حتى يحلف إن الله أقسم يمين. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون. bahwa ada satu Arabi tentang hal tersebut meragukan daripada bab rizkinya, tapi kemudian dia menyatakan bahwa sesungguhnya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya yang di langit, begitupun juga apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengucapkan daripada hal tersebut, rizki itu sudah memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه خصلة طيبة عند الأطفال. Ini merupakan daripada tabiah yang dimiliki oleh anak kecil. أردت أن يرضى الله عنك Jika engkau pengen mendapatkan ridhonya Allah, كن مثل الطفل في هذه الخصلة. maka jadilah anak kecil dalam bab masalah ini. الغريزة الثانية عند الأطفال Yang kedua daripada tabiah anak kecil, أنهم إذا اختصموا kalau mereka bertikai وتضاربوا dan saling memukul, سرعان ما يصطلحوا. mereka cepat untuk berdamai. شوية يتضارب شوية يصطلحوا. Cepat mereka berantem, tapi cepat juga berdamainya. النساء والرجال الكبار لما يتضاربوا Tatkala orang tua, baik laki ataupun perempuan, زعلان. mereka berantem, mereka akan jengkel lama. ما في مسامحة. Gak ada kata maaf. شهر شهرين. Bahkan berbulan-bulan, مريض قلب. sakit hatinya. الإنسان يغلط. Mereka manusia ini biasa melakukan salah. ومن سامحه الله. Siapa yang memaafkan orang lain, dimaafkan juga kesalahannya oleh Allah. ومن عفا عفا الله عنه. Allah akan memaafkan orang yang memaafkan orang lain. فنكون مثل الصغار. Maka wajib bagi kita seperti anak-anak kecil. إذا تضاربنا Kalau mereka bertikai, نصطلح.
cepat berdamainya. لأن المؤمن Karena orang beriman بطيء الغضب. itu orang yang enggak gampang ما marah. يغضب إلا بعدين يغلط عليه ما يغضب بعدين يغضب. Walaupun banyak yang melakukan kesalahan kepadanya, itu marahnya lama sekali, mungkin nanti bisa marahnya. لكن بسرعة يرضى. Tapi cepat sekali untuk memaafkan. والمنافق Adapun orang munafik, سريع الغضب orang yang cepat marah. ولكن ما يرضى إلا بعيد. Akan tetapi kalau mau mendapatkan ridhonya lama sekali temponya. الخصلة الثانية إذا تضاربوا سرعان ما يصطلحوا. Kedua, daripada sifatnya anak kecil, daripada tabiatnya kalau mereka bertikai berantem cepat berdamai. والله يقول Allah Subhanahu wa taala menyatakan, قل لعبادي وقل لعبادي وقل لعبادي. katakanlah wahai hamba-hambaku, يقول الذي هي أحسن bagi mereka yang mengatakan yang baik, إن الشيطان ينزغ بينهم. ketahuilah sesungguhnya setan mengadu domba antara mereka. إذا جعلكم الشيطان تتضاربون Jika setan mengadu domba memprovokasi kalian, لازم تصطلحون. wajib bagi kita untuk berdamai. هذه خصلة عند الأطفال. Ini merupakan pelajaran daripada anak kecil. الخصلة الثالثة Yang ketiga daripada sifatnya anak kecil, يتحدثون بالنعم. mereka senantiasa selalu menunjukkan nikmatnya Allah. إذا عنده شيء Kalau mereka memiliki sesuatu, يقول mereka akan mengucapkannya. أعطيته 50,000 روبية Kalau kita beri mereka 50.000 rupiah, يروح يقول أخو عندي هذا عندي. maka mereka akan memamerkannya kepada yang lain selain mengatakan ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. والكبار Adapun orang-orang besar, عنده ملايين kalau punya jutaan في الشنطة di kopernya, في الخزانة di berangkasnya, في البنك. di banknya, تجي أنت تقول أريد أستلف منك، أريد أتزوج، أريد أسافر، أنا مريض، سلفني 10 مليون. kalau ada orang datang punya hajat, aku butuh kepadamu, aku mau pinjem, aku sakit, aku butuh mungkin 10 juta. أنا ما في عندي. Aku nggak punya fulus, kata beliau. كذاب. Pendusta, bohong. الصغير ما يكذب. Anak kecil nggak bohong masalah itu. معه فلوس يقول معي فلوس. Kalau ditanya ada punya uang, kalau memang punya uang dia ngomong aku punya uang. الكبير Kalau orang dewasa, يخبي النعم، dia menyembunyikan nikmat, يتكلم بالنقم. berucap tentang masalah أنا adab, تعبان، ngomong aku ini capek, أنا aku مريض، ini sakit, أنا عندي دين، aku punya hutang, أنا ما عندي شيء. aku nggak punya apa-apa. ما يقول أنا عندي. Nggak pernah mereka mengucapkan aku punya ini, punya itu. يكذب. Dia berdusta. الطفل ما يكذب. Kalau anak kecil nggak dusta. نتعلم من الطفل. Ayo kita belajar daripada anak-anak kecil. الخصلة الرابعة Keempat daripada sifatnya anak kecil, يرضون باليسير. mereka ridho dengan hal yang sedikit. يشتي لعبة Kalau dikasih daripada makanan, ب50,000 walaupun dengan 50 rupiah, يبكي. أبغى. dia menangis-nangis. أنت تشتري Kalau kita kasih, kita beli. تعطيه Kalau kita kasih, يفرح. dia senang. Kalau kita kasih permen atau الحمد makanan. لله. Alhamdulillah. أنت أعطاك الله نعم بمليارات. Allah memberikan kita nikmat banyak dengan bermiliar-miliar. السمع، البصر، Pendengaran, penglihatan, الصحة، kesehatan, الإسلام، Islam, الإيمان، iman, الصلاة، sholat. وأنت زعلان Tapi kita terus jengkel terus kepada Allah. ما ترضى. Kita nggak pernah ridho kepada Allah. تشوف اللي أكثر منك في الدنيا فقط. Kita hanya melihat orang yang kelasnya di atas kita dari segi dunianya. هذا عنده نص مليار أنا ما عندي. Dia punya 0,5 miliar, aku nggak punya. زعلان. Dia jengkel terus sama takdirnya Allah. نعمة يسير بسيط صغير من الله. Nikmat yang kecil yang sedikit dari Allah, لا تفرح. tapi dia nggak bisa menikmatinya, وترضى. nggak pernah ridho dengannya. لو ما حصلت أكل Kalau kiranya kita nggak dapat makan إلا ماء kecuali air وخبز يابس، dan sepotong roti yang kering, أخل الخبز اليابس كل. maka masukkan roti kering itu kepada air dan makanlah. قل الحمد لله. Dan ucapkanlah Alhamdulillah. هذا نعيم Ini كبير. nikmat yang agung yang besar. نعمة كبيرة. Nikmat yang agung yang besar. خبز Khubzun, roti, وماء dan air, وظل. dan naungan. هذا النعيم الأجل. Ini merupakan nikmat yang agung yang besar. فكثير من الناس Maka banyak dari manusia محزون، dalam keadaan susah. سخطان، Hidupnya penuh dengan murka. ما في مال كثير، Padahal pengennya punya banyak harta. ما يفكر في النعم. Tapi nggak pernah syukur daripada nikmat. لو عنده 1000 عقل Sekiranya mereka punya 1000 akal, لا يستطيع أن يحصي نعم الله.
tidak akan bisa mungkin dia menghitung daripada seluruh nikmat anugerah yang telah diberikan oleh Allah. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Jika engkau mau menghitung semua jumlah nikmatnya Allah, enggak akan pernah bisa menghitungnya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Umat Muhammad Menjadi umat Nabi Muhammad, يدخلون الجنة semuanya masuk ke dalam surga يحمدون الله dalam syukurnya kepada Allah, على كل شدة ورخاء. yaitu tatkala baik dalam keadaan senang ataupun susah. الحمد لله. Segala puji bagi Allah. الخصلة الخامسة Yang kelima dari sifatnya anak-anak kecil, إذا هددهم الذي يقدر يخافوا. kalau ada orang yang menakut-nakutinya, mereka takut. الله يقدر. Allah Maha mampu أمرنا نعمل أوامر untuk kita diperintah mengerjakan yang wajib ووعدنا بالثواب dan menjanjikan daripada pahala, ونهانا عن المعاصي dan melarang kita untuk melakukan kemaksiatan, وتوعد العصاة بالعذاب. dan mengancam kita dengan azab daripada mereka yang ahli maksiat. فلماذا بعض الناس Maka kenapa di antara manusia ما يعمل أوامر tidak mengerjakan perintah-perintah ويعمل الحرام؟ dan mengerjakan malah yang haram? ما صدق. Mereka enggak percaya. يقول الله كذاب ما يقدر. Mereka mengatakan Allah dusta dan tidak mampu. لو صدق Kalau mereka percaya, سيمتثل. mereka pasti akan mengerjakannya. الطالب الصغير Tapi anak-anak kecil, إذا قلت له kalau kamu mengatakan kepadanya, يا مدرس wahai guru, احفظ الدرس، hafalkan daras, hafalkan pelajaran. إذا ما تحفظ أضربك. Kalau kamu enggak menghafalnya, aku akan memukulnya. إذا صدقك Kalau anak kecil itu mempercayaimu, يمتثل. dia akan mengerjakan apa yang kau katakan. فنحن Dan kita يجب wajib أن نصدق ربنا mempercayai Tuhan kita, وأن نمتثل ما أمر dan wajib melaksanakan apa yang telah diperintahkan olehnya, وأن نجتنب عما نهى. dan menjauhi semua apa yang telah dilarang olehnya. هذه 5 خصال Ini 5 perkara عند الأطفال dalam anak kecil. إذا كبروا كثير Kalau mereka nanti dewasa, يتنجسوا. mereka akan mulai terkontaminasi. لكن ما دام صغير Tapi tatkala mereka masih anak-anak, نصف ولي. maka mereka setengah kewalian. والدعاء Dan doa, إذا كان في مجتمع kalau dalam perkumpulan وفي أطفال dan ada anak-anak kecil, قالوا آمين tatkala mereka mengucapkan kalimat amin, الله يستجيب. maka Allah akan mengijabahnya. حتى بعض العلماء Sehingga di antara para ulama, إذا عنده حاجة kalau punya hajat, يأخذ زبيب mereka mengambil daripada sedikit daripada manisan أو شوكولاتة atau daripada coklat, يعطي الأطفال mereka memberikan kepada anak kecil. يقول سوي دعاء. Maka mereka mengatakan kepada anak kecil, berikan doa kepadaku, doakan aku, doakan amimu ini. قل الله يغفر لك يا أبي. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. الله يسعدك يا أبي. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. الله يرزقك يا أبي. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepadamu. هكذا تدعون. Mereka begitulah mengajarkan dan untuk mendoakannya. 5 خصال Yaitu 5 perkara tadi disebutkan. عند الأطفال Dalam anak kecil, إذا عمل الكبار kalau orang dewasa melaksanakannya, صاروا أولياء كبار. maka mereka akan menjadi walinya Allah yang besar. الأولى Yang pertama, عدم الاهتمام، عدم القلق من الرزق. Yang pertama, mereka tidak pernah ragu masalah jaminan rizki. الثانية عند الأطفال Yang kedua, daripada anak kecil, إذا تضاربوا kalau mereka bertikai, بسرعة يصطلحوا. cepat sekali berdamai. الثالثة Yang ketiga, يتحدثون بالنعم، mereka senantiasa selalu menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah. ما يكذب، Mereka tidak pernah dusta. ما يخبي فلوس أخته. Mereka tidak pernah menyimpan duitnya. عندي. Mereka selalu memamerkan daripada Farhan. duitnya. Farhan, senang sekali. الرابعة Yang nomor 4, يرضون باليسير. mereka ridho walaupun dengan yang sedikit. الكبير يعطيه الله أولاد، Yang besar, yang dewasa dikasih banyak Allah rizki anak-anak. يعطيه مال، Dikasih harta benda, يعطيه صحة. dikasih kesehatan. فعلا Tapi selalu jengkel. ما يرضى، Tidak pernah ridho. له السخط في الدنيا والآخرة. Mereka mendapatkan kemurkaan dunia akhirat hidupnya. من رضي عن الله رضي الله عنه. Siapa yang ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya. والخامسة Yang nomor 5, إذا هددهم kalau mereka ditakut-takuti, أو أمرهم kalau diperintahkan القادر oleh mereka yang mampu, يصدقوه maka akan mempercayainya ويمتثلوه. dan akan mengerjakannya. هذه خصال عند من؟ Ini perkara kepada siapa? كم هي خصال؟ Berapa perkaranya yang disebut oleh beliau? كم هي غرائز؟ كم؟ Berapa? 5. 5. 5. 5.